Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rosid, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Subang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi dengan menggunakan teknik coaching. Ya, Assalamualaikum Bu Yuli. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini kita akan melaksanakan praobservasi Bu ya, seperti yang sudah dijanjikan kemarin. Jadi saya nanti akan melaksanakan observasi terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik, Pak. Nah, dalam observasi ini dalam rangka supervisi akademik ya Bu ya, yang bertujuannya sebetulnya nanti untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Siap. Ya. Baik, Pak. Jadi nanti ada masukan dari observernya. Nah, kemudian kegiatan praobservasi ini atau perbincangan kita kali ini untuk bahan saya mengetahui kesiapan Ibu untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Baik. Ya. Tapi sebelumnya Bu, mohon maaf, ini dari nanti observasi itu sebetulnya harapan yang ingin Ibu ya dengan adanya observasi ini sebetulnya apa Bu? Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan. Jika nanti Bapak akan melakukan observasi jam pembelajaran saya, tentunya saya betul-betul ingin mendapatkan masukan bagaimana nanti apakah sistem atau teknik pembelajaran saya sudah bisa diterima oleh siswa atau belum. Kemudian kalau ada masukan sehingga nanti bisa menambah wawasan saya, kemudian meningkatkan kemampuan saya sehingga siswa bisa menangkap pelajaran dengan baik. Baik, Bapak. Baik Ibu ya, mudah-mudahan bisa terlaksana Bu ya. Siap. Kemudian kalau boleh tahu besok Ibu akan menyampaikan materi apa, kemudian di kelas berapa? Oke, untuk besok akan masuk di elemen 6 Bapak, karena di mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu ada 8 elemen. Kemudian di semester ini itu sudah kemarin yang semester 1 itu masuk sudah sampai di elemen 4. Kemudian yang sudah berjalan itu elemen 5. Kemudian besok saya akan masuk di elemen 6, yaitu materi tentang peralatan kantor Bapak. Nah, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran dari materi yang besok akan Ibu sampaikan itu apa Bu? Tujuan pembelajarannya yang sudah saya siapkan itu bahwa siswa itu diharapkan sudah memahami dan akan memahami tentang materi peralatan kantor pastinya. Oh iya, baik. Nah, untuk persiapan pembelajaran besok kira-kira yang sudah Ibu siapkan apa Bu? Persiapan karena ini pembelajaran itu untuk 1 tahun, kalau RPP pastinya sudah saya siapkan. Kemudian saya sudah menyiapkan materi itu supaya bisa dicerna dan bisa berulang-ulang dipelajari oleh siswa. Saya sudah menyiapkan materi di YouTube Pak, sudah saya sampaikan di YouTube seperti itu. Jadi sehingga anak itu tidak terlalu fokus kepada catatan dan sebagainya, karena sebelum pembelajaran saya sudah siapkan kepada mereka suruh memahami materi tersebut. Luar biasa ya. Nah, kemudian Ibu terkait dengan materi besok kira-kira akan ada kesulitannya di bagian apa kira-kira ini Bu? Iya, kalau kesulitan itu biasanya anak-anak sebetulnya itu di materi peralatan kantor khususnya sebetulnya mereka sudah tahu. Dasarnya hanya saja mereka kadang di awal itu sulit membedakan mana peralatan karena identik dengan perlengkapan gitu Pak. Kadang ada yang masuk kategorinya, oh ternyata yang sudah saya tahu ini jenisnya perlengkapan padahal kategorinya peralatan seperti itu. Hanya karena dari definisi saja sebetulnya Pak. Jadi diaplikasikan ke dalam bentuk alat-alat yang ditunjukkan sehingga mereka baru tahu, oh ini kategorinya adalah perlengkapan dengan alasan seperti itu. Baik. Nah, kira-kira Ibu sudah menyiapkan metode atau media
apa untuk pembelajaran besok, Bu? Kalau metode sebetulnya ini lebih simpel Pak, karena peralatan dan perlengkapan itu ada di sekitar mereka. Yang khususnya salah satunya misalkan di ruangan kelas mereka sudah bisa menunjukkan setelah tahu teori dan dihubungkan dengan contoh-contoh yang lain, akhirnya mereka di sekitar mereka itu bisa menunjukkan sendiri Pak. Tapi saya juga biasanya bawa alat Pak. Bawa alat itu maksudnya kalau alat kan besar ya, sulit untuk dibawa. Tapi saya membandingkannya dengan peralatan yang saya bawa sehingga mereka bisa membedakan. Baik, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu ya sudah menjelaskan yang akan Ibu lakukan untuk besok. Ya. Mudah-mudahan besok kita bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Yuli. Terima kasih Bapak. Waktunya. Assalamualaikum. Masuk ke aplikasi teknologi perkantoran, bukannya nggak bisa teori ya, tidak bisa teori. Kalau aku tunjukin komputer, apa lagi? Laptop, apa lagi? Mesin printer. Nah, jadi itu sekarang yang akan kita diskusikan. Paham semuanya ya? Jadi temanya sekarang kita diskusi, kita tidak Ibu tidak memberikan pemahaman secara teori, tapi nanti bisa kalian diskusikan, salah satunya kita nanti bisa googling ya, mencari melalui media internet ya, maka kita memanfaatkan aplikasi teknologi perkantoran. Yuk, sekarang kita diskusi sesuai kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari guru kalian kepada kalian ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan membentuk kelompok. Kalian silakan membentuk kelompok. Yuk, langsung bergerak ya. Langsung. Anak-anakku, sekarang perhatikan instruksinya adalah nanti hasilnya masukkan atau dibuat hasil diskusinya simpan atau dibuat di kertas ini ya. Nanti untuk dipresentasikan. Kemudian seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, kalian harus mencari tentang aplikasi peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran. Seperti yang tadi sudah kita sedikit cari melalui media internet, kemudian diskusikan apa manfaat dari alat tersebut. Paham semuanya? Setiap kelompok presentasi. Oke, silakan, selamat mengerjakan.
5 proyektor, 6 lemari arsip, 7 perangkat telepon, dan 8 mesin laminating dan lain sebagainya. Oke, silakan silakan ada yang silakan jelaskan lagi yang pengetahuan yang kalian dapat tentang teknologi perkantoran yang mungkin nanti bisa ditambahkan dengan teman-temannya atau ada yang bertanya juga boleh. Silakan. Oke, selanjutnya fungsinya akan dijelaskan dari jenis peralatan kantor tersebut. Fungsinya printer, Alhamdulillah untuk diskusi materi kita tentang aplikasi teknologi, intinya kalian sudah memahami, hanya saja ada beberapa aplikasi yang belum kalian pahami, tapi Ibu yakin ya kalian akan bisa menggunakannya pada saat nanti sudah berhadapan dengan barang tersebut, dengan alat tersebut ya. Minggu depan kita akan praktik ke lab komputer karena sekarang kebetulan sedang dipakai simulasi oleh kelas 12 ya. Jadi kita bisa mengaplikasikan selain gadget yang biasa kalian pakai, ini salah satu teknologi. Minggu depan kalian akan menggunakan apa? Komputer ya. Kita pemanfaatannya komputer itu selain untuk mengetik dokumen, nah bisa juga tersambungkan ke perangkat ini aplikasi. Kita nanti pakai wifi dan sebagainya. Jadi kita nanti bisa buka internet. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita sempurnakan dengan hamdalah bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Luli. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Bu Luli? Alhamdulillah kabar baik Bapak. Ya Pak Guntur, selamat datang di SMK Negeri 1 Punagara ya. Dan saat ini saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi ya. Observasi sudah saya lakukan. Nah, hari ini saya akan berbincang dengan Bu Juli yang kemarin saya observasi. Ya, itu Bu Juli ya. Siap Bu. Ya. Punten Pak ya. Baik Bu. Ibu kira-kira dari yang kita akan nanti bicarakan itu tentang observasi yang kemarin Ibu, kira-kira Ibu pengen ada apa nih dari hasil kita ngobrol hari ini tentang yang kemarin observasi pembelajaran ya. di kelas ya. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak. Untuk program ini sebetulnya ada imbas juga sangat bermanfaat buat saya secara pribadi. Mungkin karena sekarang Pak Abdul kebetulan saya yang diminta bantuan untuk observasi, tapi saya yakin teman-teman yang lain juga pasti merasa beruntung atau bersyukur dapat pengimbasan dari program seperti ini. Ini sebetulnya saya terima kasih untuk evaluasi yang kemarin. Saya mohon evaluasinya saja, bagaimana kekurangan saya, mungkin walaupun di situ sudah alur pembelajaran seperti biasanya sudah saya lakukan, tapi mungkin jika ada sesuatu yang kurang dianggap oleh Bapak ya, mohon masukannya saja itu. Saya ini masukannya dan seperti apa dari pembelajaran yang kemarin yang sudah Bapak observasi. Ya, baik Bu. Kemudian ketika kemarin Ibu melakukan proses pembelajaran, kira-kira Ibu untuk tujuan dari pembelajaran itu sendiri kira-kira sudah tercapai belum menurut Ibu? Untuk tujuan pembelajaran yang dilakukan, karena ini sebetulnya tidak terkait dengan jumlah jam pelajaran, karena kebetulan kalau jumlah jam mata pelajaran produktif itu jumlahnya banyak Pak hitungannya. Kalau 2 jam pelajaran mungkin kadang kita dengan gangguan ini dan itu kadang pembelajaran tidak tercapai gitu tujuannya. Tapi ini karena jumlah jamnya itu 4 jam pelajaran Pak, jadi sebetulnya sangat leluasa. Jadi untuk proses interaksi dengan siswa, mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi sesuai dengan pola yang sudah saya targetkan gitu kan, yang sudah direncanakan, itu sebetulnya sudah tercapai. Nanti masukan yang lainnya juga Pak. Ya, nanti ada ini Bu ya. Kemudian kemarin kan Ibu sudah pada awal
sebelum observasi kita sudah berbincang Bu ya, Iya. bagaimana Ibu nanti melakukan strategi seperti apa. Nah, Iya. kira-kira dari rencana kemarin strategi yang akan diterapkan di kelas dengan kemarin pas observasi ini itu berjalan gimana? Apakah sesuai dengan skenario atau ada yang dialihkan sedikit seperti apa Bu? Iya. Untuk metode saya sudah seperti biasa dengan diskusi. Saya rasa dengan diskusi itu lebih apa ya? Lebih salah satunya memancing, kemudian anak-anak ya mau tidak mau ya dipaksa mereka pasti akan berdiskusi gitu. Hanya kemarin materi tentang peralatan dan teknologi perkantoran, hanya kemarin saya tidak sempat ke laboratorium komputer karena kendalanya komputernya labnya dipakai oleh kelas 12 yang persiapan pemantapan untuk ujian gitu. Jadi dari peralatan kantor yang ingin saya sampaikan itu salah satunya teknologi yang digunakan langsung dengan aplikasinya itu komputer yang link jaringannya dengan internet dan lainnya itu belum tercapai Pak. Tapi mungkin mudah-mudahan di pertemuan berikutnya gitu. Kendalanya hanya itu. Iya. Jadi kalau untuk pengenalan yang lainnya sudah saya terapkan Pak, walaupun hanya sekedar mereka anak-anak menunjukkan gitu yang namanya peralatan itu yang mana, lengkapnya yang mana, karena di situ masih pada rancu Pak, karena sudah terbiasa kayak menyebutkan dari hal sederhana aja yang disebut peralatan sekolah itu apa, perlengkapan sekolah itu yang mana. Mulainya saya mulai dari hal sederhana yang ada di kehidupan mereka, padahal masih keliru gitu. Iya baik Bu. Nah kemudian mungkin kemarin Ibu ada area khusus yang ingin dicapai ya. Mungkin kalau produktif mirip-mirip dengan saya lah ya. Jadi kita ada pengetahuan, ada keterampilan ya. Dari produktif kita itu lebih ke keterampilan ya. Mungkin area mana yang kemarin Ibu ingin lebih capai gitu. Kemudian ini nggak Bu? Ya, yaitu tadi karena untuk sekedar memahami peralatan saja itu sebenarnya bisa ditunjukkan seperti menunjukkan meja dan kursi saja itu mereka sudah tahu itu adalah peralatan gitu. Hanya di capaian itu yang seharusnya tercapai adalah yang sudah berbasisnya kepada digital. Jadi belum tercapainya itu. Iya. Baik Ibu, mungkin secara garis besar dapat saya simpulkan yang kemarin Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali Bu ya, sudah sangat baik. Kemudian saya juga kemarin itu yang saya lihat di ininya ketika anak itu sangat nyaman belajar itu ya, sangat nyaman ya, sangat nyaman, interaktif. Kemudian yang luar biasa anak bisa aktif semua Bu. Ya itu yang mengkondisikan yang ada mungkin harus ini. Ini membuat mood anak untuk bisa ada jati di anak itu sepenuhnya ada di kelas itu sangat susah itu ya Bu. Itu perlu kita mengeksplor lebih ini agar anak itu emang seluruh jiwa raganya ada di kelas ketika proses pembelajaran itu ya. Sangat luar biasa Bu. Dari saya sudah kemarin Ibu melakukan pembelajaran di kelas yang kebetulan saya observasi itu sudah sangat baik sekali Bu ya. Mungkin nanti tinggal di beberapa poin semacam ada kesepakatan kelas Bu ya. Kesepakatan kelas kemarin kan mungkin karena di kita belum terbiasa ya. Nanti harus kita mulai ini kan untuk kesepakatan kelas agar lebih baik lagi Bu ya. Siap Pak. Terima kasih masukan. Mungkin perbincangan kita pada hari ini cukup sekian Bu ya, karena Ibu juga lagi uji kompetensi ya. Mangga Bu. Terima kasih Pak. Ya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa antara Bapak sebagai coach dan Ibu sebagai coach, dan itu luar biasa ya. Jadi coachnya luar biasa, walaupun sebentar gitu ya. Jadi tapi apa yang dibicarakan memang yang berhubungan dengan apa yang terjadi pada saat pembersihan ya. Jadi saya sangat mengapresiasi luar biasa Pak Abdul bisa berkolaborasi dengan Akademi Sejawat, bahkan bisa mengimplementasikan kegiatan seperti ini.
banyak masukannya, malah terima kasih Bapak dengan program ini benar Jadi lebih saya terima kasih Pak Bumbu nih. ya betul Pak, sangat ini jadi ada apa ya, ada geliat gitu. Kita juga memang yang seperti ini kadang koreksi-koreksi dari teman sejawat apa sering itu memang perlu Pak. Ya, memang Jadi masukan coaching kultur gitu. itu diharapkan nanti karena Pak Abdul di sini Betul. pertama jadi CGP dan Iya. nanti akan jadi GP. Nah, Iya. itu harus menumbuhkan coaching kultur itu harapan kami sebenarnya bukan hanya di sekolah. Bahkan kita dengan rekan, dengan anak sekalipun Ya, itu sinerginya dapat melakukan Pak. ya Betul melakukan banget coaching. gitu. Nah, untuk Betul. coaching ini kan dituntut skill. Yang pertama kemampuan bertanya dan yang kedua grow mindset. Ya, grow mindset itu kan kita harus melatih selalu dengan budaya positif. Akhirnya kita memilih kata yang maknanya, esensinya sama, tapi nilainya positif. Itu gampang-gampang susah Pak. Jadi dan itu memang harus dibiasakan. Ya alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya Kami udah selesai nih. Itu aja, dipoto aja. Oh, oke. Video udah.